Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, di dalam pasal 48, pasal 64, pasal 285, pasal 210 itu sudah mengatur tentang ketentuan kelayakan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2. Khusus untuk terkait dengan knalpot tersebut juga sudah diatur dalam pasal tersebut, pasal 48 tentang kebisingan, pasal 64 juga tentang kelayakan kendaraan, pasal 2010 yaitu kendaraan yang beroperasional di jalan raya harus memenuhi standar kelayakan, pasal 285 terkait dengan sanksi pidananya berupa kurungan selama 1 bulan. Nah, pertanyaannya knalpot brong itu apa Pak? Knalpot brong adalah knalpot yang menghasilkan suara desibel yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu diatur dalam Kementerian Lingkungan Hidup di Permen KLH nomor 59 tahun 2019 sudah diatur desibel. Contoh 80 cc itu 70 desibel, 120 cc 150 cc itu 80 desibel. Dan kita di Dirlantas di Subdit Gakum ya Pak Lebang ya telah memiliki alat pengukuran knalpot brong tersebut, sehingga masyarakat yang menggunakan knalpot brong maka petugas kepolisian Polda Jateng akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, aturannya apa? Ya tadi pasal 285 tersebut. Nah, himbauan daripada Polda Jawa Tengah karena kita tanggal 20 Januari 21 ya mulai melakukan kampanye terbuka, ya diminta untuk tidak masa yang akan melakukan kampanye tersebut membuka menggunakan knalpot brong. Pak, apa sih bahaya knalpot brong? Satu, ya ini melanggar aturan hukum dulu, satu dampak ataupun pendekatan hukumnya. Pendekatan sosiologisnya yaitu mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan masyarakat pengguna jalan raya. Mereka punya hak juga, ya. Yang ketiga, menimbulkan polusi. Yang keempat, dapat menjadi trigger terjadinya konflik sosial. Kasus di Magelang, kasus di Pati, terjadinya bentrokan kelompok akibat knalpot brong. Ya, jadi dampak hukumnya, aspek hukumnya ada, aspek sosiologisnya ada. Ini rekan-rekan harus sosialisasikan. Kenapa knalpot itu dilarang? Satu, secara hukum memang dilarang. Atur hukumnya dari peraturan Kementerian Lingkungan Hidup ada, di Undang-Undang Lalu Lintas ada, sanksi pidananya ada. Kemudian dari sisi sosiologis juga mengganggu masyarakat lain, menimbulkan pencemaran lingkungan, menimbulkan terjadinya trigger, penyebab bisa terjadi konflik sosial. Itu tolong disosialisasikan, sehingga harapan kami masa sekarang Polda Jawa Tengah dengan Polres jajaran melakukan kegiatan secara masif dan struktur setiap hari. Kita akan melakukan penertiban, tapi sekali lagi saya bilang katakan kita tidak mau jadi pemadam kebakaran. Oleh karena itu penyelesaian harus melalui hulu dan hilir. Apa? Produksi bengkel-bengkel yang merakit kendaraan brong tersebut juga kita berikan sosialisasi, kita berikan himbauan tidak menjual. Kalau ada produksi kita akan bersama-sama dengan teman-teman Krimsus untuk menggandeng. Jika himbauan kita tidak diindahkan, maka akan diambil tindakan tegas. Ambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi pada kesempatan ini mohon produsen, bengkel-bengkel yang memproduksi kendaraan ataupun knalpot brong tersebut agar dihentikan. Jangan sampai nanti menjelang kampanye masih juga menggunakan. Masyarakat yang masih menggunakan segera diganti. Kita akan melakukan penindakan di lapangan, penertiban di lapangan, ya, dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang lebih besar. Ini rekan-rekan sekalian terkait dengan knalpot brong. Harapan kami menjelang pemilu nanti untuk wilayah hukum Polda Jawa Tengah kita zero knalpot brong. Sepakat? Sekarang ini melakukan gencar dan masif. Kita mengantisipasi, Mas, kalau sudah masuk masa kampanye kemudian kita melakukan penertiban, maka takutnya akan menimbulkan ya dampak lain.
harapan kita sebelum itu masyarakat bisa memahami tentang larangan bahaya knalpot brong tersebut. Jadi kita akan berupaya sebelum itu, Pak. Ya. Oke. Apakah kemudian setelah kejadian kemarin itu anak sana ya, Bapak ya, tapi kami dari pihak Polri hanya menjalankan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi terkait dengan bengkel-bengkel, bukan karena ada kejadian seperti ini. Kalau knalpot brong itu rekan-rekan, saya lupa menyampaikan ekspos sedikit ya, bahwa Polda Jawa Tengah dari mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 per hari ini telah menindak pelanggaran terkait dengan knalpot brong sebanyak 324.444. Berapa deh? Ya. Per kemarin benar. Ya. Data terbaru 324.925 per kemarin malam. Itu di semua Polres jajaran. Ya, baik itu penindakan kendaraan brong, bahkan per Januari kemarin sudah ada mulai sosialisasi dan penindakan kepada bengkel-bengkel. Ya, laporan sudah ada Pak Lebang ya, ada 65 tempat sudah mulai dihimbau ya, bengkel-bengkel di Jawa Tengah itu data kita ada 363 ya, dan itu kita himbau untuk di stop distribusinya untuk digunakan. Jadi Mas, terkait dengan hal tersebut, pokoknya Polri melaksanakan tugas sesuai dengan tugas tanggung jawab dan secara profesionalisme ya. Saya tambahkan tadi yang ditanya, akan dimasukkan salah satunya adalah larangan penggunaan kendaraan brong oleh massa yang akan hadir di tempat kampanye. Jadi itu dimasukkan di dalam surat izinnya ya. Surat izin disampaikan supaya mematuhi aturan lalu lintas. Ya, intinya kita sudah mengantisipasi semuanya. Kalau pada saat sebelum kampanye sudah dilakukan upaya-upaya penindakan dan juga sosialisasi, kemudian di saat akan melakukan kampanye itu di dalam surat izin ya, surat izin yang dikeluarkan oleh kepolisian di dalam pelaksanaan kampanye itu dimasukkan di sana agar tidak menggunakan kendaraan yang melanggar lalu lintas, setidaknya ya disampaikan oleh itu di Direktorat Intelijen atau di Intel itu menyampaikan di sana, setidaknya juga memberikan sosialisasi juga. Apakah izin itu Penggunaan kendaraan sesuai dengan aturan ya, aturan lalu lintas, dan juga larangan penggunaan knalpot brong itu nanti dimasukkan di sana. 4.994 ya, kurang lebih seperti itu ya, di semua Polres jajaran ya, dan kita juga sudah mulai merambah kepada tempat-tempat bengkel yang menjadi distributor terhadap knalpot brong. Himbauan tadi sampaikan Pak Kabid Humas, mari sama-sama kita ciptakan situasi yang kondusif ya, kemudian tertib dalam berlalu lintas, gunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, karena masyarakat yang lain pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keamanan, ketertiban, keselamatan di dalam berlalu lintas. Demikian Pak Kabid Humas.